أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Bismillah, segala puji mohon kita panjatkan kemudian Gusti Allah Subhanahu wa taala yang sampun maringi kita sedanten kata-kata rahmat lan nikmat sehingga pada siang hari ini kita saged kumpul bersama-sama mengikuti selapan Jumat Manis tanpa suatu halangan apapun. Selawat dan salam kita panjatkan kepada junjungan kita, suasana kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, serta keluarganya, sahabat-sahabatnya, para tabiin, dan semoga kita sedang sakit dados ikut beliau dumugi mangke hari berbakti kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah. Ya alhamdulillah ya, di siang hari ini walaupun rada panas-panas, tadi sempat mati lampu, tapi alhamdulillah masih diberi hidayah, masih diberi taufik untuk berkumpul bersama-sama di majelis ilmu ini. Dan insya Allah kita akan melanjutkan pembahasan dari pertemuan sebelumnya. Kalau di pertemuan yang selaparan kemarin kita membahas tentang makanan yang haram, ya, dari segi zatnya, yang memang barangnya sendiri yang tidak boleh dikonsumsi. Maka sekarang kita akan membahas haram yang jenis kedua, yaitu harta apa yang halal, harta apa yang haram berdasarkan cara mendapatkannya. Maka kalau yang kemarin kita bahas bagaimana beberapa makanan yang memang mau didapat dengan cara apapun, yaitu tetap haram. Mau hasil jual beli ataupun hasil mencuri tetap tidak boleh dimakan. Kalau yang sekarang barangnya halal, makanannya halal, tapi cara mendapatkannya yang tidak benar. Kita sebagai seorang kaum muslimin itu diperintahkan untuk mencari dan makanan dari yang halal, mencari nafkah dari yang halal, terutama untuk para suami-suami, karena kan yang berkewajiban untuk mencari nafkah adalah bapak-bapak, suami yang wajib. Nah istri itu buatan, istri itu sifat apa? Hukumnya mubah kalau bekerja. Jadi kalau suami bekerja itu hasilnya wajib untuk keluarga. Kalau suami istri yang bekerja itu hartanya milik sendiri. Kenapa? Ya karena yang punya kewajiban adalah suami. Istri itu tidak boleh tidak ada kewajiban. Kalau mau membantu silakan, disarankan, tapi bukan hal yang wajib. Maka dalam hal Islam mencari nafkah itu adalah suatu hal yang sangat utama. Ada banyak sekali keutamaan dan kelebihan yang Rasulullah jelaskan bagi orang-orang yang mencari nafkah. Pertama, nafkah itu lebih utama dibandingkan sedekah dan pemberian yang lain. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
1 dinar yang engkau keluarkan di jalan Allah, 1 dinar yang engkau keluarkan untuk memerdekakan seorang budak, lalu 1 dinar yang engkau keluarkan untuk orang miskin, maka dibandingkan dengan 1 dinar yang engkau nafkahkan untuk keluarga, maka yang untuk keluarga itu pahalanya lebih besar. Uang yang kita gunakan untuk memberi makan anak dan istri kita itu lebih utama, pahalanya lebih besar dibandingkan kalau buat sedekah, dibandingkan kalau buat memerdekakan budak. Yang kedua, maka jika kita mencari nafkah dengan ikhlas, niat menunaikan kewajiban lillahi ta'ala, maka akan dijanjikan pahala yang besar. Dari Sa'ad bin Abi Waqqas, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sungguh tidaklah engkau menginfakkan harta, menafkahkan harta dengan tujuan mengharapkan wajah Allah, kecuali kamu akan mendapatkan ganjaran pahala yang besar, sampai pun makanan yang kamu berikan kepada istri. Walaupun nafkah yang kita berikan kepada keluarga kita, kalau kita niatkan mengharapkan wajah Allah, kita niatkan lillahi ta'ala, juga akan mendapatkan pahala yang besar. Dan yang ketiga, bahwa setiap orang itu akan dimintai pertanggungjawabannya, dan sebagai suami, pertanggungjawab yang dipertanggungjawabkan adalah keluarganya. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi. Setiap dari kita adalah pemimpin, dan setiap dari kalian akan ditanya tentang apa yang dipimpinnya. Dan bagi para suami, yang dia pimpin adalah istri dan anak-anaknya. Maka akan ditanya apakah dia sudah menafkahi mereka, apakah dia sudah bertanggung jawab kepada mereka. Makanya pentingnya bagi kita, terutama para suami, untuk mencari nafkah. Dan itu ketika mencari nafkah harus mencari dari cara yang halal, harus mencari pekerjaan yang halal, bukan pekerjaan yang asal-asalan, bukan pekerjaan yang hanya yang penting uangnya, yang penting hartanya, yang penting hasilnya, bukan. Yang terpenting bagi kita, apakah pekerjaan itu halal atau tidak. Maka dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai umat manusia, bertakwalah engkau kepada Allah dan tempuhlah jalan yang baik dalam mencari rezeki. Jadi disuruh mencari jalan yang baik ketika mencari nafkah. Karena sesungguhnya tidaklah seorang hamba akan mati hingga ia benar-benar telah mengenyam seluruh rezekinya walaupun terlambat datangnya. Maka bertakwalah kepada Allah dan tempuhlah jalan yang baik dalam mencari rezeki. Tempuhlah jalan-jalan mencari rezeki yang halal dan tinggalkan yang haram. Maka dalam hadis ini Rasulullah SAW menekankan, dalam mencari rezeki ada 2 hal yang penting yang harus kita tanamkan dalam hati kita. Yang pertama adalah bahwa jatah rezeki kita itu sudah pasti. Rezeki itu sudah ditetapkan dan kita tidak akan mati. Allah tidak akan mencabut nyawa kita sampai seluruh rezeki itu kita terima. Walaupun kadang-kadang terlambat datangnya. Kan para ulama pernah mengatakan bahwa rezeki itu akan mengejar kita seperti kematian itu mengejar kita. Maka seperti kematian yang pasti datangnya, yang pasti menemui kita, maka rezeki juga seperti itu. Tidak akan pernah salah alamat, tidak akan pernah tidak diberikan.
Inilah kenapa kita itu diberitakan untuk tidak khawatir, tidak usah harap-harap cemas, tidak usah berputus asa terhadap rezeki Allah. Dan yang kedua, bahwa wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, bahwa Allah itu akan memberikan kita rezeki dari arah yang tidak bisa kita sangka. Ketika Allah menutup satu pintu rezeki, Allah akan membuka pintu rezeki yang lainnya. Mungkin ketika kita gagal panen misalkan, ya nanti Allah akan memberi lewat jalan yang lain. Mungkin ada orang yang memberi bantuan atau mungkin dapat pekerjaan atau job yang pesanan yang baru. Ketika dapat musibah, kehilangan harta, maka Allah akan mengganti dengan harta yang lainnya. Masyaallah rahimani wa rahimakumullah. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, seorang mukmin dan seorang fajir yang berbuat maksiat sudah ditetapkan rezeki baginya dari yang halal. Maka jika ia mau bersabar hingga rezeki itu diberi, niscaya Allah akan memberinya. Namun jika dia tidak sabar, lantas ia tempuh cara yang haram, niscaya Allah akan mengurangi jatah rezeki yang halal untuknya. Jadi rezeki itu aslinya sudah dijatah, sudah ada ketentuannya. Misalnya Ustaz Asif dapat berapa, sehari ini dapat berapa, nanti seumur hidup itu dapat berapa, itu sudah ada catatannya. Mau pakai yang jalan yang halal ataupun jalan yang haram, maka pasti akan jatuh juga ke tangan kita. Maka pernah dikisahkan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sepupu beliau dan menantu beliau, suaminya Fatimah Az-Zahra. Beliau itu pernah menuntun kudanya. Nah, kemudian saat itu masuk waktu sholat. Nah, karena ingin sholat dan tidak ada tempat untuk mengikat kuda, maka dia mendatangi salah seorang yang duduk di depan masjid, kemudian mengatakan, wahai fulan, ini saya mau sholat, saya minta tolong jaga kuda saya sampai selesai sholat. Hanya oke, tali, itu baik tali, saya jaga insya Allah. Ya, akhirnya Ali itu sholat. Nah, ketika keluar, Ali itu udah berniat, wah ini saya sudah dibantuin jaga kuda saya, nanti insya Allah akan saya kasih upah satu dinar untuk orang yang sudah menjaga kuda saya tadi. Ternyata qadarullah, ketika Ali itu keluar masjid, ternyata orangnya sudah hilang, kudanya ada, tapi pelananya hilang. Jadi yang dititipi tadi bukannya amanah, bukannya menjaga, malah maling pelana. Pelana terus kayak begini. Pelana itu sih tempat duduk buat kuda ini. Kalau digunakan ada buat tempat duduknya, itu namanya pelana. Lapak. Nih, mungkin kadang-kadang ngetos istilah Jawa ini, istilah Indonesia ini yang benar ngetos gitu. Nah, ketika ya sudah Imam Ali ya sudah lah, karena sudah kadung terlanjur, mau bagaimana lagi? Ya sudah, saya terima saja. Nah, karena sudah takdir, sudah akhirnya Imam Ali pergi ke pasar, masih membawa kudanya, karena pelananya dibeli, maka beliau ingin beli pelana yang baru. Nah, ketika datang ke pasar, sudah beli pelana yang baru, kemudian dia lihat-lihat, nah, kok pelananya ini sama dengan yang sudah dicuri. Ternyata tadi Imam Ali itu membeli pelana yang dicuri oleh orang yang tadi dengan harga yang sama, 1 dinar juga.
Jadi akhirnya orang yang mencuri tadi, walaupun tidak dapat upah 1 dinar dari Ali, tapi dia dapat 1 dinar dari mencuri pelana. Hikmahnya apa? Hikmahnya adalah bahwa sebenarnya orang yang mencuri tadi sudah dapat 1 dinar, sudah ada catatan rezeki, dia akan dapat 1 dinar. Kalau dia bersabar, dia menunggu, dia menahan dirinya, menahan syahwatnya, maka dia bisa mendapatkan 1 dinar dengan cara yang halal. Tapi karena dia tidak sabar, pengen gampang, pengen yang mudah, akhirnya dia mencuri pelana, tetap mendapatkan 1 dinar, tapi dari cara yang haram. Maka ini menjadi pembelajaran bagi kita. Ketika Allah sudah menentukan rezeki kita, maka yang kita pilih adalah bagaimana cara kita mendapatkan rezeki tersebut. Apakah kita mau mendapatkannya dari cara yang halal atau malah milih cara yang haram? Kalau kita yakin bahwa rezeki itu pasti, rezeki itu ada, kita tidak akan tergoda dengan jalan yang haram. Karena orang-orang yang terjerumus ke dalam perbuatan yang haram, biasanya pertama, karena dia merasa yang haram itu lebih mudah. Kan kalau haram itu kesannya lebih enak. Maling kopi, ada kopi tinggal diambil, tinggal dijual, selesai. Langsung dapat duit. Maling motor, motornya dibawa, jual, langsung dapat duit. Dibandingkan dengan petani yang harus nanam, pekerja yang harus kerja sampai dari pagi sampai malam, maka yang haram itu malah lebih, kesannya lebih mudah. Maka karena dia tidak mau bersabar, akhirnya terbujuk dengan yang haram. Maka kita jangan seperti ini. Jangan pernah termakan dengan perkataan orang-orang yang mengatakan kalau yang haram saja, yang kelihatan mudah saja, itu saja sekarang susah, apalagi yang halal. Itu jangan termakan. Karena orang-orang yang seperti ini adalah orang-orang yang tidak bisa sabar, orang yang tergesa-gesa dan mudah putus asa. Karena seandainya kalau dia mau bersabar, dia sedikit saja mau berusaha, tidak pernah putus asa, terus bekerja, maka insya Allah akan mendapatkan rezeki yang sama, tapi dengan cara yang halal. Akhirnya tidak mendapatkan dosa, malah bisa mendapatkan pahala. Maka janganlah kita pernah sekalipun untuk merasa berputus asa, merasa bahwa rezeki Allah itu tidak akan datang, merasa bahwa Allah itu menyia-nyiakan kita, maka perasaan seperti itu kita coret, kita hilangkan dari hati kita. Harus percaya bahwa rezeki itu adalah suatu hal yang pasti. Dan kenapa kok mencari pekerjaan yang halal itu sangat penting? Karena itu mempunyai pengaruh yang sangat besar dalam kehidupan kita, baik dari segi duniawi maupun ukhrawi kita. Dari segi ukhrawi, makanan haram itu bisa menghalangi doa kita untuk diterima. Rasulullah SAW pernah bersabda, ada orang yang dia itu dalam keadaan safar, pakaiannya kusut, mengangkat tangannya, memanggil dengan nama Allah, berdoa. Jadi ini kan doanya sangat mustajab. Tapi karena makanannya haram, karena pakaiannya haram, dia minum dari yang haram, maka doanya tidak diterima. Jadi kalau mungkin dari sebagian kita kok merasa setiap kali berdoa kok tidak pernah diijabahi, setiap kali memohon tidak pernah dikabulkan, bisa jadi di harta kita masih ada yang haram.
Kemudian Abu Bakar As-Siddiq juga menekankan bahwa setiap daging yang tumbuh dari harta yang haram, maka tidak ada tempat yang pantas kecuali di neraka. Ngeri loh. Ngeri sekali. Itu di akhirat. Di dunia juga ada hukumannya. Apa hukumannya? Maka harta yang haram itu pasti tidak akan membawa berkah, tidak akan membawa bahagia. Kita lihat banyak orang kaya yang hidupnya menderita. Orang kaya yang depresi, orang kaya yang tidak pernah tenang hidupnya, orang kaya yang banyak masalahnya, bahkan orang kaya yang bunuh diri. Banyak. Itu kenapa? Karena hartanya itu tidak berkah, tidak membawa kebahagiaan. Mending kita harta pas-pasan, tapi hidupnya enak, hidupnya nyantai, tiap hari bisa nongkrong-nongkrong di depan rumah, ngopi, makan gorengan. Itu sudah nikmat. Dibandingkan punya harta banyak, tapi tiap hari di kantor, kerja dari pagi sampai pagi. Betul pagi saya malam, Pak. Kayak lagu nih, anak lagu yang pernah kenal ya Pak ya? Pergi pagi, pulang pagi. Nah itu kan orang-orang kaya seperti itu. Hidupnya itu hanya di kantor, bisnis, tidak pernah libur. Gak bisa menikmati hidupnya. Karena apa? Tadi kekayaannya tidak berkah. Nah biasanya kalau orang yang kaya tidak berkah, hasilnya tercampur dengan harta-harta yang haram. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kita sudah tahu bahwa dilarang mencari harta yang haram. Maka kita perlu tahu harta yang haram itu seperti apa sih? Pekerjaan apa yang dikatakan sebagai pekerjaan yang haram? Maka ada beberapa ketentuannya. Yang pertama, pekerjaan yang dilarang oleh Allah. Contohnya apa? Ya riba, mencuri, berzina, berjudi, menjual perbuatan-perbuatan maksiat yang lainnya. Itu jelas. Yang ada larangan Allah untuk melakukannya. Maka uang hasil judi, uang hasil zina, uang hasil riba itu semuanya haram. Atau jual beli barang haram. Kemudian dari pekerjaan yang mengandung unsur maksiat. Misalnya jaga toko kan aslinya halal. Ternyata tokonya toko nomor, di toko jual nomor. Itu kan ada unsur maksiatnya. Atau dia itu jadi MC. Nah MC kan bagus ya Pak, halal. Ternyata di MC-nya acara dangdut. Nah, kan ada unsur maksiatnya. Maka kalau di pekerjaan ada unsur maksiatnya seperti itu bisa jadi haram. Kemudian yang ketiga tadi jual beli barang haram, ya seperti khamar, jual beli daging babi, jual beli barang curian, itu juga semuanya haram. Yang keempat, kegiatan yang menimbulkan kerugian, yang merusak yang mengambil hak orang lain, seperti mencuri, mengambil barang milik orang lain. Nah, itu termasuk harta yang haram. Dan yang terakhir, mengambil barang yang bukan haknya. Maka kalau harta yang haram, kalau yang haramnya secara umum seperti khamar dan semacamnya, itu tidak boleh diterima dan tidak boleh diperjualbelikan. Jadi misalnya temannya Kristen ngasih daging babi, benar diterima Pak? Atau ngasih whisky, kalau mungkin whiskynya tahun 1980-an yang harga mahal,
tetap tidak boleh diterima. Diterima saja tidak boleh, apalagi dijual belikan. Silakan dikembalikan kepada yang punya. Kemudian kalau harta yang harta yang haram karena diambil dari orang lain, seperti harta rampasan atau harta curian, itu wajib dikembalikan kepada yang memilikinya. Sedangkan kalau harta yang haram dari pekerjaannya, ya tadi karena hasil pekerjaan yang haram sehingga hartanya itu haram, maka kaidahnya sesuatu yang diharamkan karena usahanya, maka ia haram bagi orang-orang yang mengusahakannya, bukan pada yang lainnya yang mengambil dengan jalan yang mubah. Maksudnya apa? Jadi kalau misalkan ada orang dia punya usaha yang haram, maka itu haram bagi orangnya saja. Ketika kalau misalnya duitnya ini digunakan untuk membeli makanan, membeli pakaian, maka yang jual makanan kepada orang tersebut duitnya tetap halal. Misalkan tadi ada A ini bandar judi, jelas duitnya haram. Nah, si B ini dia jual makanan kan halal gitu. Nah, si A dia mau beli kepada si B beli nasi, tapi dengan uang haramnya. Maka uang haram ini ketika sudah sampai di B, dia haram. Kalau di A dia haram, di B jadi halal. Kenapa? Karena si B mendapatkan uangnya dengan cara yang halal. Ketika sudah berpindah tangan, uangnya sudah tidak haram lagi. Haram bagi si A, tapi tidak haram bagi si B. Jadi boleh, tidak apa-apa. Jadi kalau misalnya kita jual beli dengan pelaku maksiat itu boleh. Maka boleh juga menerima hadiah dari orang yang bermuamalah dengan riba. Boleh juga bertransaksi jual beli dengan orang tersebut, dan boleh juga menerima waris. Jadi mohon maaf, misalkan ada yang ayahnya tadi bandar judi, kemudian punya harta warisan dari judinya, nah itu ahli warisnya boleh menerima warisnya kalau secara hukum fikihnya. Karena walaupun itu hasilnya hasil judi, kan yang kena dosanya adalah orang yang berbuat judi. Sedangkan yang anak-anaknya itu tidak ada kaitannya. Nah, itu cara bagaimana kita bermuamalah dengan harta yang haram. Jadi beda nih antara harta yang haram secara zatnya. Kalau yang haram secara zatnya itu benar-benar tidak boleh dijual beli, tidak boleh diterima, tidak boleh buat hadiah. Tapi kalau harta yang haram secara mendapatkannya, jadi harta yang haram dari hasil usaha, maka dia haram bagi yang punya, bagi yang bekerja dengan yang haram tadi. Tapi ketika digunakan untuk jual beli, dihadiahkan ataupun dibuat ahli waris, maka itu menjadi halal bagi yang menerimanya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Nah, kemudian bagaimana kalau misalkan, nah ini kita kita itu pernah mendapatkan harta yang haram. Kita pernah bekerja di jalan yang dilarang Allah. Kemudian kita ingin bertaubat. Nah, bagaimana harta yang haram yang sudah kita dapatkan? Caranya bagaimana mensucikannya? Maka yang pertama, tentu tadi harus bertaubat terlebih dahulu. Taubatan nasuha. Apa itu taubatan nasuha? Yang pertama kita benar-benar menyesalinya. Kita memohon ampun kepada Allah terlebih dahulu. Meminta maaf kepada Allah karena sudah melakukan dosa. Yang kedua, kita benar-benar menyesalinya. Dan yang ketiga, kita berjanji tidak akan melakukan perbuatan yang haram tersebut.
Sudah selesai. Kalau dulu masih judi, sekarang sudah tidak akan judi lagi. Dulu pernah maling, tidak akan maling lagi. Dulu pernah nyopet, dulu pernah jual nomor, tidak akan berbuat seperti itu lagi. Lalu bagaimana sikap kita dengan harta yang sudah kita dapatkan? Bagaimana cara membersihkannya? Karena walaupun kita sudah bertobat, bukan berarti otomatis hartanya menjadi halal. Dulu pernah maling, dapat mobil, terus bisa buat beli rumah, bisa buat beli motor, bisa buat nyekolahin anak. Kemudian kita bertaubat, ya otomatis hartanya otomatis menjadi halal, harus disucikan terlebih dahulu. Bagaimana caranya? Kalau yang harta yang haram secara zatnya, misalnya di rumah kok ada orang yang pernah beri hadiah karena kita belum tahu, kita tetap menerimanya. Ada orang yang memberikan hadiah berupa barang-barang yang haram, atau kita pernah beli barang-barang haram. Di rumah punya khamr, di rumah punya daging babi, di rumah punya makanan-makanan yang haram. Maka kalau seperti itu, kalau dihadiahkan kepada kita, maka kita kembalikan kepada yang memberikan. Kalau tidak, dimusnahkan. Ya, Pak? Kalau tidak dikembalikan, dimusnahkan. Tidak boleh dijual. Misalnya ada, wah saya dulu pernah beli koper, pernah beli whisky nih. Whisky-nya tahun 18-an, abad 18, harganya sampai puluhan juta. Wah, ini kalau saya buang, mana dipakai? Saya kasihkan, rugi. Saya buang juga rugi. Ya sudah, saya jual saja. Nggak boleh seperti itu. Karena kalau dia menjual barang haram tersebut, nanti uangnya jadi haram. Ya kan? Berarti nggak jadi mensucikan harta. Masa mensucikan harta, pengennya membersihkan yang haram, malah nambahin uang haram. Kan nggak pas. Jadi kalau punya barang yang haram, kalau tidak dikembalikan, dibuang, hancurkan, pendem semuanya, bakar kalau bisa. Ya. Jadi tidak boleh, tidak boleh diberikan kepada orang lain, atau apalagi dijual. Nah, kalau kemudian harta yang haram karena mengambil hak orang lain. Misalnya dulu pernah mencuri, dulu pernah ngambil kopi atau ngambil buah dari kebun orang tanpa izin, yang berhubungan dengan hak orang lain. Maka kalau seperti itu, haknya harus dikembalikan. Ustaz, udah dijual bagaimana? Dulu pernah maling kopi, kopinya udah dijual, udah jadi makanan. Bagaimana seperti itu? Maka dihargai, dulu harganya berapa, kita kembalikan kepada yang berhak. Misalnya dulu pernah maling kopi, harganya berapa nih sekarang? Satu itu kan kita apa kilo, Pak? Kilo gitu. Kilo ini kita ada saat kopi. 90? 90? Oh 50? Mahal banget ya 50. Dengan singkong itu kan 1 kilo 2.000 loh, 3.000. Misalnya kopi 50 gitu. Dulu pernah maling sakan di 50 kilo orang. Berarti kan otomatis utangnya, berarti dia mengambil sekitar 2.500.000. Ya sudah, berarti karena sudah mengambil, kopinya nggak mungkin dikembalikan karena sudah dijual, maka dia mengganti dengan yang seharga kopi tersebut. Dan itu wajib dikembalikan ya. Kalau kita tahu orangnya, wajib dikembalikan. Orangnya sudah meninggal, kita berikan kepada ahli warisnya. Nah, nggak punya ahli waris bagaimana? Orangnya sebatang kara, nggak ada kerabatnya sama sekali. Kalau seperti itu, kita sedekahkan atas nama beliau. Ya Allah, ini sebagai pengganti utang saya karena pernah mengambil hadiah, maka saya kembalikan. Tentu disertai dengan permintaan maaf. Itu kalau harta yang hubungannya dengan hak orang lain.
Nah, bagaimana kalau harta yang haram karena pekerjaannya tidak ada hubungannya dengan orang lain, misalkan harta riba, kan riba nggak ada hubungannya dengan orang lain ya. Harta dari hasil dagangan yang haram, ini kan tidak merugikan orang lain. Maka seperti apa? Maka kalau seperti ini, mensucikannya bisa dengan sedekah. Ya, wah hartanya itu disedekahkan, harus dibersihkan, dikeluarkan. Jadi dipisahkan dari harta yang haram. Nah, mengeluarkannya bagaimana? Yang pertama, niatkan sebagai taubat, bukan sedekah. Jadi misalkan dulu pernah jual beli khamr, untungnya berapa? Dihitung. Misalnya saya untung 50 juta. Ya sudah, niatkan ini 50 juta, saya sisihkan, maka saya keluarkan harta ini bukan sebagai sedekah. Karena kalau sedekah itu harus dari harta yang halal. Sedekah dari harta yang haram itu tidak diterima. Maka ini menyebutnya bukan sebagai sedekah, tapi sebagai menebus dosa, sebagai bentuk taubat, sebagai pembersih harta. Yang pertama. Yang kedua, kalau misalnya tadi ada pemiliknya, kita kembalikan kepada pemiliknya. Misalkan kita tadi ya jual beli khamr, punya data tuh yang pernah beli itu siapa saja. Ya sudah, kita berikan kepada yang beli. Ini karena kamu beli, biar saya tidak dapat dosa, uangnya saya kembalikan. Jadi hitungannya bukan jual beli lagi. Kalau bisa, ini kayaknya susah ya Pak. Apalagi kalau saya usahanya bertahun-tahun, nggak pernah nyatet kan nggak bisa. Nah kalau nggak bisa bagaimana? Kita salurkan untuk kepentingan umum. Kepentingan umum seperti apa? Ya buat jalan, buat poskamling, buat santunan sosial, boleh. Tapi yang nggak boleh kalau buat masjid. Nah, buat masjid, buat pondok, buat bareng. Kenapa? Karena kalau masjid harus dari harta yang halal. Orang Quraisy sendiri, dulu orang kafir Quraisy, ketika mereka membangun Ka'bah, jadi Ka'bah itu kan dulu pas masa Nabi sebelum Islam, itu pernah diterjang banjir, jadi bangunannya runtuh. Akhirnya kan orang kafir Quraisy itu, ayo minta iuran untuk membangun kembali. Maka mereka mengatakan, ketika orang yang mau urunan untuk bangun Ka'bah itu nggak boleh dari harta riba, nggak boleh dari hasil prostitusi, pokoknya dari harta yang benar-benar bersih. Ya orang kafir tahu, ya orang kafir Quraisy tahu kalau masjid bangunan ibadah dari harta yang bersih, nggak boleh tercampur dengan harta yang haram. Jadi maka boleh kalau mau dikeluarkan, keluarkanlah untuk kegiatan sosial yang bukan ibadah, maksudnya yang bukan termasuk ritual ibadah. Makanya dulu saya kuliah itu biasanya harta-harta tersebut itu untuk KKN, Pak. Jadi dulu pas KKN itu enten dapat sumbangan riba. Jadi bikin poster pada jamaah, siapa yang mau menghibahkan harta ribanya, karena kan sekarang riba itu sudah susah sekali untuk dihindari bagi apalagi kan PNS kan tetap harus nabung di bank konvensional, otomatis tetap dapat bunganya mau nggak mau. Nah, kan berarti kan bunganya ini tetap harus dihilangkan. Bagaimana cara mengeluarkannya? Ya, tadi salah satunya kalau dulu pas saya mahasiswa buat dana KKN. Lumayan Pak. Dulu teman saya ada yang pernah dapat sampai 30 juta dari dana riba itu. Jadi bikin poster, di-share ke jamaah, siapa yang mau nyumbang, lumayan dapat agak banyak. Itu salah satu
penyalurannya untuk kegiatan-kegiatan sosial yang sifatnya bukan keagamaan. Dan yang keempat, jangan sampai harta haram ini digunakan untuk kepentingan pribadi. Dikeluarkan semuanya, dibersihkan dari harta kita. Jangan sampai kita tumbuh dari memakan harta yang haram. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Sekali lagi saya tekankan baik kepada diri saya pribadi dan kepada seluruh jemaah. Jadi rezeki itu ya sudah dijamin sejak kita lahir. Allah sudah mencatat berapa rezeki yang akan kita dapatkan, dan kita tidak akan mati sebelum mendapatkan seluruh rezeki tersebut. Maka ketika kita tahu rezeki kita terjamin, tinggal diri kita mau dapat dengan cara yang halal atau dengan cara yang haram. Kalau kita dapat dengan cara yang halal, maka insya Allah selain mendapatkan rezeki, bisa juga mendapatkan pahala. Tapi kalau kita mendapatkan dengan cara yang haram, ya maka siap-siaplah dengan konsekuensi dosanya dan konsekuensi azab yang Allah janjikan. Ya, kalau ada cukup sekian yang bisa saya sampaikan pada siang hari ini. Moga sebelum saya tutup ada pertanyaan terlebih dahulu. Bapak. Misalkan seseorang mendapatkan duit dari orang lain, misalkan ini yang mencuri, yang dicuri itu duitnya bitcoin di tangan. Setelah tanam itu nanti hasilnya itu prosesnya seperti apa? Apakah itu masuk dosa terus? Apakah disolusinya gimana? Jadi misalnya ini ada orang yang mencuri bibit, kemudian bibitnya ditanam, maka yang berdosa adalah orang yang nyuri tadi, orang yang tanam. Maka selama dia makan dari bibit yang dia tanam, akan dapat dosa terus. Karena kan hitungannya bibit yang dicuri itu bibitnya, kan bibitnya ada dosanya. Maka ya selama dia makan dari bibit itu tetap dapat dosa. Nah, kalau misalkan untuk makan anak istrinya, maka anak istrinya tidak berdosa. Ya. Karena yang mencuri kan hanya bapaknya, maka yang berdosa yang dapat haram hanya bapaknya. Tapi yang anak istrinya itu tidak ikut berdosa. Ya, tapi tetap biasanya kalaupun tidak berdosa karena mereka makan makanan dari yang haram, tetap ada akibatnya. Ya salah satunya tadi mungkin doanya jadi tambah seret, ya, kemudian berkahnya tambah kurang, nanti keluarganya kurang harmonis, banyak masalah, itu tetap ada. Karena walaupun mereka tidak berdosa, tetap mendapatkan rezeki dari yang haram. Tapi yang berdosa bapaknya tadi yang mencuri. Selama dia masih makan dari bibit yang haram tadi, dosanya tetap ada terus. Solusinya musnahkan, Pak. Kembalikan kalau bisa. Gini, kalau nggak bisa kan dikembalikan atau minta keikhlasan yang dicuri. Misalkan mohon bilang saya kok ngambil dari Pak Rapadi bibit tadi, nah sudah kandung besar nih, sudah jadi misalnya bibit alpukat, bibitnya tinggi nih. Nah bilang Pak, ini mohon maaf, dulu kan pernah. Nah ini kan kalau misalnya bibitnya kembalikan kan nggak mungkin. Kalau mau dipindah juga tidak mungkin. Buat orang diikhlaskan. Ikhlasnya bagaimana? Monggo diikhlaskannya, mau diikhlaskan saja, dianggap sebagai hadiah atau mau diganti, dijual saja ke saya. Dulu bibit harganya berapa, saya ganti. Biasanya kalau entres itu. Nah itu. Nah kadang-kadang seperti itu Pak, sering dianggap sepele. Ini ngambil nanam tanpa sepengetahuan, ngambil bibit tanpa sepengetahuan. Itu yang kelihatannya kayak tidak bernilai, tapi nanti ketika tumbuh dosanya bisa jadi nambah.
Karena mengambil milik orang lain tanpa izin itu bisa jadi termasuk harta yang haram. Maka kalau memang tadi kalau sudah terlanjur karena ini berkaitan dengan hak orang lain, kita kembalikan atau kalau tidak kita minta keikhlasannya. Entah nanti hitungannya dikasih atau malah kita harus beli serah. Pokoknya yang penting dia ikhlas gitu. Kalau sudah ikhlas, silakan diteruskan dimanfaatkan tidak apa-apa. Tapi kalau ternyata tidak ikhlas, ya mending habiskan, dimusnahkan saja daripada kita terus makan makanan yang haram. Ingat loh kata Abu Bakar, daging yang tumbuh dari makanan yang haram, dari yang harta yang haram, tidak ada tempat yang pantas kecuali di neraka. Dan kita tidak ingin diri kita dan keluarga kita masuk ke dalam neraka. Kita tidak ingin. Oh, ada yang lagi? Mungkin bertanya-tanya, Pak, kalau ini haram atau bukan? Betul. Dan ibu-ibu? Oh, Bapak tadi. Enggak tahu. Nggih. Oh, nggih. Oh. Nah, jadi misalnya nanam di batasan, kemudian daunnya gitu ke orang lain, buahnya ke orang lain. Nah ini wallahu nih ada berbagai beda pendapat. Nih ada yang beranggapan ya karena akarnya, itu kan akarnya di tanah, ya berarti walaupun daunnya kemana-mana tetap milik yang punya akarnya. Ya mau buahnya jatuh, ya berarti tetap milik yang nanam. Nah, tapi ada juga yang bilang kalau misalnya tumbuh di luar akar, tumbuhnya di luar batas, berarti kalau yang di luar batas itu bukan miliknya lagi. Nah, itu Allah alam. Nek saya masih belum mana yang lebih kuat, belum tahu, nanti coba saya cek lagi begitu. Saya nggak berani yang mana. Tapi nek saya sih kembali ke adab tetangga saja. Jadi yang punya pohon, ya kalau memang misalkan pohonnya itu menjalar ke rumah tetangga, ini biasanya kalau yang di rumah-rumah juga tanam pohon di rumahnya sampai halaman tetangga, kan biasa itu yang bikin masalah kadang-kadang karena daunnya bahasa ini ranting-rantingnya itu menjalar keluar, akhirnya kan gogrokan daunnya itu kan buat kotor, bikin sampah, dan ini kan bikin masalah. Nah, kalau itu ya berarti tetangga yang punya pohon ya berakhlaklah yang baik. Akhlak yang baik ya monggo bisa minta maaf. Nanti ya sebagai bentuk maaf buahnya ya dikasih. Jadi jangan cuma ngasih sampahnya, tapi juga ngasih buahnya. Insya Allah kalau misalnya seperti itu yang yang diganggu tadi itu juga lebih nerimo. Boleh apa? Saya ikut bersihin sampahnya, tapi juga dapat hasilnya. Karena saya foto misalnya wis nyai sampai hasilnya enggak dikasih. Jangan dikasih kita aja enggak boleh gitu ya. Jengkel seperti itu. Nah kalau seperti itu bagaimana? Ya kalau seperti itu ya sikap kita sabar-sabar saja. Banyak-banyak bersabar. Jadi semoga Allah memberikan yang terbaik. Nanti untuk tepatnya nanti bagaimana sikap kita, apa hukumnya untuk hasil yang di tanah yang sudah nyebrang tanah tadi gimana saya cek lagi saya masih belum pasti untuk mana yang lebih kuat, nanti saya pastikan lagi. Nanti tidak salah malah bahaya. Monggo. Ada yang tanya lagi? Tidak. Kalau sudah tidak ada, saya juga cabut di sini. Jika ada salah kata, ada tanya dari diri saya sendiri dan dari syaitan rajim, dan saya mohon maaf sebesar-besarnya. Dan jika ada kebenaran, datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
taala, dan semoga kebenaran ini bisa kita kerjakan, kita terangkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bila taufiq wal hidayah, wal inayah, nun wal lam ya yastur wastabiqul khairat. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi